Pembentukan masyarakat ekonomi Eropa tidak terlepas dari kondisi ekonomi Eropa yang mengalami keterpurukan akibat Perang Dunia II. Prancis dan Jerman Barat berinisiatif untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa. Namun untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara Eropa lain. Adanya kerjasama ekonomi ini juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali perang. Pada 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan batu bara, Prancis dan Jerman, yang juga terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Rencana tersebut mendapatkan respon positif dari Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya. Bukti pada tahun berikutnya, Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau The Six States menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community. Setelah mendirikan European Coal and Steel Community, The Six States kemudian berkeinginan untuk membentuk pasar bersama yang mencakup semua bidang ekonomi. Pada 1 Januari 1955 di Messina, Italia, The Six States menunjuk Paul Henry Spaak atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang bertugas untuk menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama di semua bidang ekonomi. Komite tersebut merekomendasikan 2 hal, yaitu yang pertama, membentuk masyarakat ekonomi Eropa atau dalam bahasa internasionalnya itu European Economic Community. Yang kedua, membentuk Badan Tenaga Atom Eropa atau yang disebut dengan Euratom. Pada 25 Maret 1957, kedua rekomendasi tersebut disepakati dan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 1958 dan ditetapkan pula sebagai tanggal berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 7 Februari 1992, 12 negara anggota ME menandatangani Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa. Perjanjian tersebut berisi mengenai kesepakatan perubahan ME menjadi Uni Eropa, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pertemuan tersebut dituangkan dalam naskah The Treaty on European Union atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Perjanjian ini mendorong pembentukan mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Pada 1 Januari 1993, The Treaty on European Union mulai dilaksanakan setelah diratifikasi oleh semua anggota Parlemen Masyarakat Eropa melalui Perjanjian Maastricht. MEE atau EEC berganti nama menjadi European Community atau Masyarakat Eropa. Sejak 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit. Melalui Perjanjian Lisbon pada tahun 2009, MEE melebur ke dalam Uni Eropa. Dengan demikian, dapat dikatakan MEE menyediakan fondasi dan pilar yang penting bagi berdirinya Uni Eropa. Sementara itu, beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal ini dikarenakan karena adanya penambahan anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat yang ke-1, negara tersebut berada di kawasan Eropa, dan yang kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Pada 2014, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 28 negara. Negara-negara anggota baru sebagian besar berasal dari negara-negara bekas Blok Timur, di antaranya Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Rumania, dan Kroasia. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu karena Turki belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Adanya MEE bagi negara-negara di Eropa adalah pemasukan negara tersebut menjadi meningkat. Hal itu disebabkan karena adanya program perdagangan bebas sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor barang antar negara.
pun untuk Indonesia dengan adanya MEE, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk diekspor ke kawasan Eropa melalui Uni Eropa (UE). Ataupun sebaliknya, hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di antara kedua belah pihak. B1. Menganalisis tentang prinsip-prinsip kerjasama MEE. Prinsip dasar hukum Uni Eropa telah terdapat pada perjanjian atau traktat-traktat Uni Eropa. Prinsip dasar ini menjadi dasar dari hukum Uni Eropa dan digunakan oleh pengadilan hukum dalam menetapkan keputusan. Jika institusi Uni Eropa tidak menggunakan prinsip-prinsip dasar ini dalam pembuatan legislasi, maka keputusan yang telah ditetapkan akan dianggap ilegal oleh pengadilan hukum. Prinsip yang pertama, legalitas. Prinsip dasar legalitas terdapat dalam paragraf 5 Traktat Uni Eropa yang menyatakan bahwa masing-masing lembaga harus bertindak dalam batas-batas kekuasaan seperti yang diatur dalam traktat. Hal ini berarti, pertama, bahwa institusi hanya akan bertindak atas dasar perjanjian itu sendiri. Kedua, institusi tersebut tidak dapat bertindak kontradiktif terhadap hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian. Prinsip yang kedua adalah solidaritas. Prinsip solidaritas dapat ditemukan dalam pasal 10 Perjanjian tentang Komunitas Eropa yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah yang tepat, apakah umum atau khusus, untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini atau tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga masyarakat. Mereka harus memfasilitasi pencapaian tugas komunitas. Prinsip ini mencerminkan gagasan solidaritas dan kerja sama yang tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian Hukum Konvensi Wina tahun 1969, tetapi dalam kerangka hukum khusus Uni Eropa yang lebih banyak substansinya. Prinsip ini diaplikasikan pada negara-negara anggota, hubungan antar negara anggota, dan antar negara anggota dengan Uni Eropa. Ketiga, subsidiaritas. Gagasan utama dari prinsip subsidiaritas adalah Uni Eropa hanya bertindak jika objek dapat dicapai lebih efisien di tingkat Uni Eropa daripada di tingkat nasional. Yang keempat adalah proporsionalitas. Proporsionalitas berarti, pertama, bahwa cara yang paling terjangkau, yang paling drastis harus dipilih. Yang kedua, kewajiban yang melekat pada tindakan hukum tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selama bertahun-tahun, pengadilan telah memasukkan prinsip ini ke dalam semua keputusannya, namun belum terintegrasi dalam perjanjian sebelum adanya perjanjian Maastricht. Pada intinya, proporsionalitas dalam prinsip ini adalah setiap tindakan yang dilakukan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam perjanjian ini. Prinsip yang kelima adalah prinsip non-diskriminasi. Pada prinsip ini, kita dilarang untuk diskriminasi yang berdasarkan pada kebangsaan. Prinsip yang keenam yaitu kohesi. Ketika negosiasi perjanjian Maastricht pada awal 1990-an, beberapa negara anggota merasa perlu untuk mengungkapkan keinginan untuk mencapai apa yang dinamakan kohesi, yang didefinisikan sebagai kebijakan untuk memastikan pertumbuhan yang harmonis di Uni Eropa secara keseluruhan. Hal ini menghasilkan kata-kata baru yang menjadi pasal 2 dari perjanjian untuk mempromosikan seluruh masyarakat, pengembangan kegiatan ekonomi yang seimbang dan harmonis. Prinsip yang ketujuh yaitu hak-hak dasar. Pada pasal 6 perjanjian termuat hal berikut. 1.
Persatuan didirikan atas dasar kebebasan, demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan kemerdekaan, hukum, dan prinsip yang lazim pada negara anggota. 2. Persatuan harus menghormati hak-hak dasar yang dijamin oleh Konferensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan yang ditandatangani di Roma pada tanggal 4 November 1950 dan sebagaimana hasilnya yang menjadi tradisi konstitusional yang lazim digunakan negara-negara anggota yang menjadi prinsip dasar hukum masyarakat. B2. Menganalisis faktor pendorong terjadinya kerjasama MEE. Faktor yang mendorong berdirinya MEE atau terjadinya kerjasama MEE adalah kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa Barat setelah Perang Dunia II, di mana negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda tidak memiliki lagi daerah jajahan. Selain itu, banyak sarana perekonomian yang rusak serta ladang pertanian yang hancur akibat Perang Dunia II. 3. Menganalisis pengaruh kerjasama MEE bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adanya kerjasama Indonesia dengan MEE seperti ekspor sawit dan ekspor nikel membuat terbukanya beberapa lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, entah itu buruh atau yang lainnya. Biasanya, masyarakat akan saling memberi tahu sedang ada lowongan pekerjaan dan mengajak untuk bekerja di tempat yang sama. Oleh karena itu, kerjasama MEE untuk berpengaruh positif bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan definisi atau pengertian organisasi MEE. Melansir dari Genius.net dan sedikit revisi, MEE adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa yang merupakan salah satu organisasi regional. Sesuai dengan namanya, MEE merupakan kerjasama ekonomi yang fokusnya di Eropa. Saya Tiara Hikmah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lydia. Adapun dari roboguru.ruangguru.com yang menyebutkan bahwa MEE adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau bisa disebut dengan European Economic Community atau EEC, yaitu kelompok perdagangan yang dibentuk oleh 6 negara, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda, bertujuan menggabungkan negara peserta menjadi satu unit ekonomi tanpa bea, tanpa kota, dan dengan satu struktur tarif tunggal terhadap negara bukan anggota. Saya Bulan Rotunisbina akan melanjutkan penjelasan dari Tiara Hikmah. Melansir dari gurupendidikan.co.id, EEC atau MEE Masyarakat Ekonomi Eropa adalah suatu lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir pada saat Perjanjian Roma atau Treaty of Roma pada tanggal 25 Maret 1947 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuan dibentuknya kerjasama masyarakat ekonomi Eropa. Di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Ratna Hapsari dan M. Adil disebutkan bahwa tujuan dibentuknya kerjasama MEE adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dengan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Yang keempat, menjalin hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Faktor-faktor pendorong kerjasama ekonomi MEE. Melansir Prezi.co dan buku sejarah penerbit Erlangga, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong ekonomi MEE adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpuruknya perekonomian pasca Perang Dingin. Yang kedua, adanya harapan agar tidak terjadi lagi perang. Dan yang ketiga,
Di masa sekarang, keinginan untuk menyejahterakan anggota-anggotanya sebagai pendorong hal tersebut. C4. Manfaat kerjasama MEE terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat negara anggotanya. Mengutip dari manfaat MEE antara selain sebagai berikut: 1. Mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di negara-negara Eropa. 2. Mempermudah proses perdagangan internasional antar negara Eropa, memperbaiki taraf hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Eropa. Mengelompokkan negara-negara MEE berdasarkan masing-masing region. Menukil kata data GoID, benua Eropa terbagi menjadi 4 region. Region tersebut diantaranya Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan Eropa Timur. Meski demikian, ada juga data lain yang pembagiannya berbeda dengan situs yang kami nukil. Hampir semua negara di benua Eropa menjadi anggota MEE. Mengutip dari Kemilu GoID, MEE mempunyai 27 anggota. Adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Eropa Barat, yaitu ada Austria, Belanda, Belgia, Finlandia, Jerman, Prancis, Irlandia, Luxembourg, dan Slovenia. Yang kedua yaitu Eropa Selatan, ada Italia, Kroasia, Malta, Portugal, Spanyol, sama ada Yunani. Yang ketiga yaitu Eropa Utara, ada Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, sama Swedia. Yang keempat Eropa Timur, ada Bulgaria, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Rumania, Siprus, sama ada Slovakia. D2. Menjelaskan faktor pendukung terbentuknya MEE. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu faktor pendorong dibentuknya MEE adalah karena terpuruknya perekonomian Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, ada faktor pendukung dibentuknya MEE, yaitu adanya inisiatif dari Prancis dan Jerman Barat untuk memulihkan perekonomian Eropa yang sedang terpuruk pada saat itu. Setelah itu, negara-negara yang termasuk The Six States selain Prancis dan Jerman Barat adil untuk membantu langkah-langkah Prancis dan Jerman tersebut. Jadi faktor pendukung dibentuknya MEE adalah adanya peran serta The Six States untuk mendirikan MEE. D3. Menganalisis peran serta MEE terhadap perkembangan negara-negara di region Eropa Timur. Melihat keberhasilan negara-negara Eropa Barat melalui institusionalisasi pasar yang dilakukan Uni Eropa, membuat banyak negara-negara yang bukan negara anggota Uni Eropa namun berada dalam kawasan benua Eropa ingin masuk menjadi bagian dari Uni Eropa dengan maksud mengimpor stabilitas yang dimiliki Uni Eropa ke dalam negerinya. Uni Eropa telah melakukan perluasan wilayah hingga Eropa Timur. Saya akan melanjutkan dari apabila 10 negara dari kawasan Eropa Timur yang melamar masuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1994 adalah Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, Slovakia, Slovenia. Ada yang mengatakan termasuk Eropa Barat. Estonia ada yang mengatakan Eropa Utara. Latvia ada yang mengatakan termasuk Eropa Utara. Lithuania ada yang mengatakan termasuk Eropa Utara. Siprus dan Malta ada yang mengatakan termasuk Eropa Selatan. Mereka diterima secara resmi menjadi negara anggota Uni Eropa pada tahun 2004 lalu. Dalam perkembangannya, sejak masa melamar tahun 1994 hingga diterima pada tahun 2004, 10 negara tersebut
mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Padahal pada sebelum 1994 negara tersebut tidak bisa melakukan transisi ekonomi, dan setelah bergabung ke Uni Eropa dan bisa melakukan transisi ekonomi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perluasan yang dilakukan oleh Uni Eropa telah membuat dampak positif untuk negara-negara Eropa Timur. Meskipun